Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB menginstruksikan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memprioritaskan mendirikan mall pelayanan publik. Hal ini disampaikan oleh Deputi Kemenpan-RB, Diah Natalisa, Selasa pagi saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Bandar Lampung. Mall pelayanan publik tersebut di dalamnya terdapat pelayanan lintas instansi secara terpusat di satu lokasi yang terintegrasi dengan pelayanan kepolisian, kejaksaan, imigrasi, dan perbankan. Warga yang akan mengurus administrasi kependudukan perizinan tak perlu mondar-mandir lagi. Mall pelayanan publik diharap dapat memangkas birokrasi rumit yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Banyak hal yang kita bicarakan berkenaan dengan layanan-layanan dasar publik yang perlu untuk mendapatkan prioritas. Misalnya saja ini layanan dinas dukcapil, ya, begitu juga layanan perizinan maupun layanan basic lainnya. Nah, selain itu kami tadi juga berdiskusi ya mengenai berbagai kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik, termasuk yang sangat kami prioritaskan di sini adalah mengenai integrasi layanan dalam bentuk mall pelayanan publik. Instruksi dari Kemenpan-RB ini akan direalisasikan pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 mendatang. Pemkot Bandar Lampung akan menyiapkan lantai 10 untuk pelayanan publik lintas sektoral. Pak Wali Kota yang lalu sudah merencanakan itu. Dan kami waktu bulan Maret sudah menandatangani komitmen mengenai kesanggupan dalam pelayanan. Insya Allah tahun depan kami akan ngebangun di sana. Di sana nanti pelayanan, semua pelayanan perizinan yang ada di sana bersama pelayanan kewenangan instansi vertikal. Nanti ada kejaksaan, ada pertanahan dan sebagainya. Untuk mendukung pendirian mall pelayanan publik, Deputi Kemenpan-RB sudah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, Imigrasi, dan sejumlah bank milik pemerintah. Program ini diyakini akan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah untuk masyarakat yang bebas pungli dan calo, sebab birokrasinya akan dipermudah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah sempat terhenti lama akibat darurat pandemi COVID-19, perlombaan burung berkicau kini kembali mulai digelar. Salah satunya, lomba burung kicau digelar di lokasi gantangan elit di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Lomba yang diadakan komunitas pecinta burung kicau ini diikuti puluhan peserta dari beberapa daerah seperti Lampung Timur dan Kota Metro. Panitia mengklaim kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Beberapa jenis burung hias yang diperlombakan antara lain jenis lovebird, kenari, murai batu, kacer, dan mereka juga berlomba untuk memperebutkan hadiah uang jutaan rupiah. Semua burung itu kan intinya ala bisa karena biasa. Jadi kalau umpamanya rawatan burung apapun itu harus kontinu ya. Jadi kestabilan makan dan kestabilan mandi harus tepat waktu. Panitia berharap kondisi pandemi segera berakhir sehingga mereka bisa menggelar lomba dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Peserta kita kebanyakan dari Lampung Selatan sih, Bang. Tapi ada juga dari kawan-kawan kicau mania dari Lampung Timur, Bandar Lampung juga ada yang hadir dari Tapang gitu, Bang. Jadi untuk jangkauan sih kebanyakan Lampung Selatan sih, Bang. Apa sih? Kegiatan latihan maupun lomba burung kicau akan terus mereka adakan, namun dengan masih dibatasi pesertanya supaya tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Meski dalam kondisi lumpuh, Ali Uzi, pria berusia 44 tahun warga desa Padang Haluan, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat ini tetap semangat hidup. Ia tak pernah putus asa dengan sakit yang dideritanya. Bahkan ia tetap semangat bekerja meski dari atas tempat tidur. Setiap hari, Ali Uzi disibukkan menyelesaikan pesanan pembuatan jala dan jaring ikan.
Pesanan terbanyak berasal dari tetangga yang umumnya adalah berprofesi sebagai nelayan. Ya, kerja bikin jala. Terus selain jala apa lagi, Pak? Bikin jala, nyerpis jala, jaring. Sehari itu dapat berapa, Bapak? Paling 10.000, 15.000. Jadi cukup nggak, Pak, itu, Pak, untuk memenuhi kebutuhan? Ya. Nah, terus apa? Ali Uzi lumpuh akibat terjatuh dari pohon sekitar 10 tahun lalu. Sejak saat itu, ia tak bisa berjalan dan sehari-hari hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Kisah pilu Ali Uzi kemudian diperparah dengan ditinggalkannya sang istri. 2 anaknya pun kini merantau di Pulau Jawa. Ali Uzi yang tinggal sendiri di rumahnya kini mengandalkan bantuan tetangga dan saudaranya untuk menyiapkan makan dan kegiatan MCK. Ali Uzi berharap adanya bantuan biaya pengobatan dari dermawan dan pemerintah sebab ia yakin bahwa masih bisa sembuh. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Kreasi batik Nusantara kini hampir dimiliki oleh seluruh daerah di tanah air, tak terkecuali di Provinsi Lampung. Dengan menonjolkan motif dan kesenian ciri khas budaya lokal, kreasi batik Lampung kini menembus pasar dunia. Salah satu perajin batik khas Lampung adalah Laila Al-Husna. Seniman keturunan Jawa itu mulai mengembangkan kreasi batik Lampung sejak tahun 2008 silam. Di sanggar batik tulis miliknya yang berada di kawasan Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, puluhan emak-emak dan remaja putri diberdayakan untuk membuat kain batik dengan motif khas Lampung. Mereka yang bekerja rata-rata tulang punggung keluarga, bahkan difabel tunarunggu juga ikut berkreasi. Tangan terampil mereka dengan piawai menggoreskan canting pada kain polos yang sudah dipola. Cara membatiknya masih sangat tradisional, dengan lilin malam berwarna alami agar menghasilkan kain batik berkualitas tinggi. Batik Lampung memiliki filosofi sendiri yang dipadukan dengan motif siger, gajah, gamelan, hingga pohon hayat. Seniman batik Lampung juga kerap ikut sejumlah pameran di berbagai negara seperti Kairo, Abu Dhabi, Iran, Mesir, Amerika Serikat, Turki, dan Jerman. Ide kami tersebut karena di Lampung ini sesungguhnya ada pedagang batik, tapi batik tidak dibuat oleh masyarakat Lampung. Jadi batik dibuat di Jawa, tapi pembelinya masyarakat Lampung. Itu bagi kami rasanya tidak adil. Padahal ini adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan bagi para UKM karena hasil kerajinan batik tulis warna alam karya Sanggar Siger Batik Lampung itu pun dibanderol dari harga Rp250.000 hingga Rp5 juta. Kini pemerintah Lampung terus mendorong seniman batik Lampung berinovasi serta menghasilkan produk batik yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar dunia. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung.